Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Pemirsa yang sama-sama berbahagia, Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di acara istimewa Lentera Kolbu di channel kesayangan kita semuanya, SMP Khairul Ummah Islamic Boarding School. Alhamdulillah, kita pada sore hari ini akan membahas perihal zakat fitrah. Zakat secara bahasa adalah an-nama, yaitu adalah berkembang. Secara istilah adalah satu harta yang dikeluarkan untuk mensucikan harta kita atau mensucikan diri kita. Zakat ada dua, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Zakat fitrah yang kita akan bahas kali ini adalah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim." Ambillah dari harta mereka, harta yang dikeluarkan untuk mensucikan harta mereka atau mensucikan diri mereka. Diri kita banyak tanggungan, banyak rentan, banyak maksiat, banyak dosa, termasuk cara mensucikannya adalah dengan mengeluarkan zakatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita tentang syariat zakat yang dilaksanakan pada bulan Ramadan. Waktu wajib zakat fitrah adalah ketika memasuki maghrib di hari terakhir kita berpuasa. Itu waktu wajib untuk membayar zakat. Sampai kapan? Sampai besok harinya di hari raya Idul Fitri, ketika imam sudah naik mimbar untuk berkhutbah. Namun ulama mengatakan akan kebolehan kita membayar zakat dari awal bulan Ramadan yang disebut dengan takdim ikhraj zakah, mendahulukan atau memajukan waktu pelaksanaan zakat, itu tidak masalah. Terkait tentang apa yang harus kita bayar, apa yang harus kita keluarkan, kita masyarakat Indonesia umumnya adalah bermadhab Syafi'i dalam fikih, dalam syariat. Maka yang wajib kita keluarkan adalah beras, ya, beras. Kalau kita langsung terka dengan ukuran kilo di Indonesia sekitar 2,5 kilo, ya, 2,5 kilo atau 3,5 liter. Itu yang kita keluarkan. Adapun bagaimana ketika seseorang membayar zakat dengan menggunakan uang? Ada pendapat di dalam madhab Syafi'i sendiri, jadi tidak perlu taklid kepada madhab Imam Abu Hanifah. Dalam madhab Imam Syafi'i sendiri ada seorang ulama min ashabus Syafi'iyah yang bernama Al-Imam Ar-Ruyani. Beliau mengatakan dalam Tabaqatus Syafi'iyah boleh untuk membayar zakat dengan uang. Jadi pemirsa yang di rumah, yang kalau sudah terdahulu atau biasanya terbiasa dengan membayar zakat menggunakan uang, itu tidak masalah. Mau dengan beras tidak masalah, mau dengan uang tidak masalah. Yang penting tata cara pelaksanaannya sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Pemirsa yang sama-sama berbahagia, kewajiban membayar zakat itu adalah bagi orang tua. Seorang suami wajib untuk membayar zakat istrinya. Jadi orang-orang yang wajib ditanggung nafkahnya siapa saja? Suami wajib menanggung nafkahnya istri, suami wajib menanggung nafkahnya anak yang belum balik, ya. Jadi kalau anak yang belum balik itu masih dalam tanggungan seorang ayah. Jadi ayah wajib menafkahi istrinya, berarti wajib menzakati istrinya juga, wajib menzakati anaknya juga. Lalu bagaimana dengan seorang anak yang sudah balik? Seorang anak yang sudah balik, maka bukan lagi dalam tanggungan nafkah orang tuanya, maka zakatnya pun bukan dalam tanggungan zakat orang tuanya. Kewajiban yang diemban oleh seorang anak yang sudah balik itu pada dirinya sendiri. Ada orang tua yang ingin membayarkan zakat anaknya yang sudah balik, apakah boleh? Boleh kalau diizinkan oleh anaknya. Maka dari itu kita harus perhatian dengan zakat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, man lam yuhrizi zakah fa siyamuhu mu'allaqun bainas sama'i wal ardh kama qala. Orang yang tidak membayar zakat di bulan Ramadan, dia puasa, dia ibadah dalam bulan Ramadan, namun dia tidak berpuasa, dia tidak membayar zakat, maka seakan-akan puasanya itu
menggantung di antara langit dan bumi. Artinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merugi sekali orang yang puasa, orang yang beribadah namun dia tidak mengeluarkan zakat di bulan Ramadan. Perlu kita kaji secara rinci terkait tentang masalah zakat fitrah, yang itu merupakan kewajiban bagi setiap kita di bulan Ramadan ini. Zakat hikmahnya adalah untuk mengangkat kesejahteraan ekonomi kaum muslimin. Bagaimana setiap orang yang membayar zakat, harta itu dikumpulkan, uang itu dikumpulkan, beras itu dikumpulkan, kemudian dialokasikan kepada orang yang membutuhkan, fakir miskin, kemudian diberikan sebagai modal usaha dia. Bagaimana dia menjadikan modal usaha untuk menopang, menaikkan taraf kesejahteraan ekonomi dia. Itu tugasnya, itu tujuannya. Maka dari itu setiap kita harus perhatian dengan zakat. Insya Allah orang yang perhatian dengan syariat Allah, Allah dan Nabi Muhammad akan perhatian dengan orang itu. Maka dari itu perlu kita pelajari kepada siapa kita harus bayar zakat. Kepada 8 golongan yang disebutkan di dalam surat At-Taubah. Ada fakir, ada miskin, ada orang yang terlilit hutang, ada fisabilillah, orang yang berada di jalan Allah, yaitu adalah para mujahid, orang yang perang. Kemudian ada ibnu sabil, orang yang sedang melakukan perjalanan. Ada mu'allaf, ya, yang baru masuk Islam. Ada amil. Kemudian ada apa lagi? Ada budak yang berusaha untuk membebaskan dirinya, budak mukatab. 8 golongan ini adalah orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Lantas siapa yang wajib untuk mengeluarkan zakat? Orang yang wajib mengeluarkan zakat adalah orang yang memiliki harta pada hari terakhir bulan Ramadan untuk dia makan, untuk dia menafkahi keluarganya, dan lebih daripada apa yang menjadi kewajiban dia. Kalau ada kelebihannya, maka wajib untuk dikeluarkan sebagai zakat fitrah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemuliaan untuk bisa perhatian dengan syariat zakat ini, dan Allah memuliakan kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.